Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Detik Horor. Di sini kamu akan mendengar kisah nyata yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga membuat kita berpikir ulang sebelum nekat bermain-main dengan hal gaib. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang terjadi tahun 2019 tentang sebuah rumah tua milik dukun sakti pesugihan yang konon masih menyimpan tumbal terakhirnya. 4 pemuda pergi untuk membuat konten horor, tapi hanya 3 yang kembali, dan hingga kini 1 masih hilang tanpa jejak. Lokasi cerita ini berada di sebuah wilayah pinggiran hutan kecil di Jawa Tengah. Sekitar tahun 1990-an, di desa ini tinggal seorang dukun sakti bernama Mbah Rekso. Mbah Rekso dikenal bisa memberikan pesugihan, tapi tumbalnya bukan hewan. Beberapa orang percaya ia memakai tumbal manusia, karena setiap malam Jumat Kliwon selalu ada yang menghilang tanpa sebab. Setelah Mbah Rekso meninggal tahun 2001, rumahnya dikosongkan, tapi warga tidak pernah berani membongkar atau menjual rumah itu. Kata orang-orang, rumah itu masih ada isinya. Bahkan kepala dusun sendiri melarang siapapun masuk ke sana setelah maghrib. 4 pemuda kota, Adnan, yang hilang, Rio, Eko, dan Bayu, sedang membuat proyek konten horor YouTube. Mereka dengar soal rumah dukun sakti ini dari kenalan mereka di daerah Klaten. Tanpa pikir panjang, mereka bawa kamera, lighting, handycam, dan drone. Mereka tiba sore hari, lalu masuk ke rumah itu tepat pukul 21.30 malam. Warga setempat sudah memperingatkan, "Mas, ojo lewat jam 10 teng jero, nek wes melaku jam 10, ojo metu nganti subuh." Tapi mereka menganggap itu mitos. Bahkan Adnan sempat berkata di kamera, "Kalau dukun segitu kuatnya, ayo dong muncul, biar konten kita makin naik." Itulah awal kesalahan besar mereka. Begitu mereka masuk rumah, kamera salah satu dari mereka, GoPro, mendadak error. Baterai penuh tiba-tiba low. Ada kendi tanah liat di tengah ruang tamu yang mengeluarkan asap tipis. Padahal tidak ada api. Bayu, yang paling penakut, mengaku mencium bau anyir darah dari arah dapur. Rio melihat bayangan perempuan bungkuk lewat di lorong belakang. Padahal semua masih duduk. Sekitar pukul 1 pagi, Bayu tiba-tiba kesurupan. Ia menggaruk lantai, lalu menatap Adnan sambil tertawa. "Wes tekan waktumu, kowe sing kapilih. Sudah waktunya kamu yang dipilih." Seketika itu juga, Adnan panik. Ia keluar rumah sambil membawa rokok dan GoPro. Tapi setelah itu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Sekitar 20 menit kemudian, Rio menyadari Adnan belum kembali. Mereka menyusul keluar, tapi sendal Adnan hanya satu, ada di depan sumur. Di tanah belakang ada bekas galian basah dan merah seperti tanah yang baru ditimbun. Mereka ketakutan dan memilih menunggu di mobil sampai subuh. Paginya, warga bantu mencari, tapi tidak ditemukan apa-apa. Anehnya, GoPro milik Adnan ditemukan di depan pintu rumah dalam kondisi menyala. Ketika video terakhir diputar, terdengar Adnan berkata lirih, "Bu, maaf ya Bu, saya ganggu, saya cuma numpang, saya cuma..." Dan lalu ada jeritan, suara tanah digali cepat, dan kamera mati. Keluarga Adnan melapor ke polisi. Selama 2 minggu, tim SAR, warga, bahkan paranormal ikut mencari. Tapi tidak ada jasad, tidak ada darah, tidak ada petunjuk. Menurut seorang dukun yang diajak keluarga, Adnan ditarik oleh makhluk penunggu rumah itu sebagai tumbal terakhir. Roh si dukun masih hidup dan dia masih butuh 1 jiwa untuk menyegel perjanjian terakhirnya. Keluarga tidak bisa berbuat banyak. Rumah itu akhirnya ditutup permanen dengan seng dan batu bata. Tapi orang-orang bilang, masih terdengar suara minta tolong tiap malam Jumat Kliwon. Jangan pernah menantang sesuatu yang kamu tidak pahami. Kadang tempat yang kita anggap cuma angker, sebenarnya tempat pemujaan lama yang haus tumbal. Dan Adnan
mungkin adalah korban terakhir dari perjanjian yang belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Detik Horor. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cerita berikutnya akan jauh lebih gelap